Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Bincang Sore Ramadan. Alhamdulillah sudah 28 Ramadan 1444 Hijriah. Sore ini kita nanti akan berbincang-bincang dengan salah seorang narasumber kita, yakninya Ibu Nani Muiz. Beliau adalah pegiat literasi dan pensiunan pustakawan. Dulu beliau bekerja di perpustakaan Bung Hatta, tepatnya di Bukit Tinggi. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, sambil menunggu Ibu Nani masuk, kita akan berbincang-bincang. Saya Sri Kandayani sebagai founder Rumah Baca Anak Nagari akan bercerita-cerita atau akan berbincang-bincang dengan sahabat tentang kegiatan hari ini. Tidak lama lagi kita akan lebaran, sebulan penuh selama bulan Ramadan kita melakukan bincang sore Ramadan, yang hari ini Ramadan yang ke-28. Di setiap hari Minggu kita mengadakan 2 kali, jam 14 dan jam 16. Di hari biasa kita mengadakan 1 kali, yakninya seperti hari ini jam 16. Kalau besok mungkin yang terakhir kita akan yang terakhir itu kita besok mulainya jam 14. Besok pertama Bunda Eva ya. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, karena Ibu Nani belum masuk ya. Kita tunggu, kita sudah mulai. Sahabat, silakan Ibu Nani. Udah kita bentar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, bertemu lagi Bincang Sore Ramadan. Hari ini 28 Ramadan 1444 Hijriah, tepat Rabu 19 April 2023. Saya Sri Kandayani sebagai founder Rumah Baca Anak Nagari akan berbincang-bincang dengan narasumber kita, Ibu Nani Muiz. Beliau adalah pegiat literasi dan pensiunan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yakninya Perpustakaan Bung Hatta Kota Bukit Tinggi. Tapi sebelum di Perpustakaan Bung Hatta, beliau juga pernah loh di Perpustakaan Provinsi Sumatera Utara. Nanti kita akan bercerita-cerita dengan beliau dengan berbagai pengalaman-pengalaman beliau, tidak hanya di perpustakaan, juga beliau terjun langsung ke masyarakat. Hari ini sahabat Rumah Baca, tema kita adalah literasi di masyarakat atau literasi masyarakat. Sebelum kita mulai, silakan Ibu Nani memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian, salam literasi. Saya Nani Muiz dari Gunung Pangilun, sesuai dengan permintaan Sri dari Reban dan Bayonya Harahap, bersedia pada sore hari ini bersama kita berdiskusi tentang literasi masyarakat. Oke, Ibu Nani,
sebelum kita berdiskusi tentang literasi di masyarakat, ngomong-ngomong nih pengalaman Ibu Nani, kan kabarnya Ibu Nani ini dulu di Perpustakaan Sumatera Barat pindah ke Perpustakaan Bung Hatta. Bu Nani, bagaimana yang Bu Nani lihat perpustakaan itu bagi masyarakat? Bagaimana pendapat Ibu? Ya, dari waktu ke waktu kita sangat optimis bahwa minat baca, istilah lamanya sekarang literasi masyarakat itu semakin berkembang, dan ini terlihat juga dengan adanya atau eksistensi dari berbagai macam pusat informasi masyarakat seperti taman bacaan, rumah baca, dan lain-lainnya di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat. Dan ini kita yakin bahwa literasi masyarakat dari hari ke hari, day by day itu semakin meningkat, dan fokus-lokusnya sudah mulai terlihat. Berarti perpustakaan sudah diminati oleh masyarakat dengan tumbuhnya taman-taman bacaan, pojok baca, dan lain sebagainya. Bu Nani, karena Ibu kan berpengalaman nih di perpustakaan, pada saat zaman dahulu dengan zaman sekarang itu sangat berbeda. Mungkin perpustakaan zaman dahulu betul-betul favorit sekali. Saya yakin, karena hobi atau dulu orang tidak bisa kemana-mana, perpustakaan adalah tempat rekreasi mereka, di mana mereka bisa meminjam buku, bisa bermain. Sekarang dengan adanya gawai, dengan perkembangan teknologi, bagaimana menurut Ibu? Apa masih bisa perpustakaan ini menjadi untuk penyemangat atau untuk menyalurkan hobi? Karena gawai udah ada nih. Begini, Adinda Sri yang baik hati, yang support kreatif, yang progresnya banyak sekali di Rumah Baca Anak Negari, dan ini sudah menjadi catatan penting di Perpustakaan Nasional. Siapa sih yang nggak kenal Sri dari Liban gitu ya. Nah, bicara masalah peran perpustakaan dari zamannya dulu, itu pasti fungsinya atau perannya, eksistensinya sangat menjadi perhatian. Dan dapat dikatakan bahwa salah satu fungsi perpustakaan adalah sebagai tempat rekreasi. Nah, secara etimologis, rekreasi itu dari kata create dan rekreasi. Artinya, dengan banyak membaca, kita akan bisa melalang buana tanpa mengunjungi daerah tertentu. Kita bisa mendengarkan, membaca isi apa yang menjadi pengalaman seseorang dari buku yang kita baca. Jadi bagaimana transfer knowledge-nya itu didapatkan dari buku. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan di era digital seperti sekarang ini. Nah, kita tidak menganggap itu sebuah halangan atau rintangan, tapi justru menjadi peluang bagi kita di perpustakaan dimanapun itu, baik di tingkat provinsi, kabupaten kota, kecamatan, desa, jorong, apapun namanya, melihat apa yang akan kita suguhkan, tentu saja sesuai dengan selera. Tapi salah seorang ahli perpustakaan dan komunikasi juga mengatakan, itu namanya Bapak Putul Asman Pendit, buku tidak akan pernah ditinggalkan, karena dengan buku kita punya feeling bagaimana aksesibilitasnya berbeda dibandingkan kita mengakses segala sesuatunya dengan digital. Jangan khawatir, namun harus dicatat, harus ada yang diperhatikan adalah bagaimana perpustakaan mengikuti era itu sendiri, mengikuti selera masyarakat, bahwa perpustakaan tidak hanya lagi tempat didatangi oleh masyarakat, tapi kita bisa menjadikan perpustakaan bisa diakses dari mana saja sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang sekarang. Karena kita harus catat bersama bahwa anak sekarang adalah anak-anak instan, semua bisa didapatkan secara jauh, sambil tidur, sambil pegang HP. Namun tetap yang kita perhatikan adalah bagaimana kita mengemas konten-konten perpustakaan yang bisa di-deliver, yang bisa didiseminasi ke masyarakat melalui yang namanya teknologi. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, sebagaimana kata Bu Nani katakan tadi, buku itu tidak akan ditinggalkan masyarakat, tetapi kita sebagai orang di perpustakaan atau sebagai pelayan atau sebagai pustakawan maupun di taman bacaan, rumah baca, pojok baca, kita juga harus mengikuti perkembangan
Perkembangan apa? Perkembangan yang ada. Bagaimana? Apa selera anak-anak zaman sekarang? Sebagaimana kita juga sering mendengarkan, didiklah anak sesuai zamannya. Bukan begitu, Bu Nani? Kita juga harus Sangat, demikian. sangat, Karena sangat setuju. tidak hanya kita berharap kita akan diminati, tetapi kita juga harus mengikuti perkembangan. Bu, sesuai dengan tema kita pada hari ini, tentang literasi di masyarakat. Bagaimana menurut pendapat Ibu dengan literasi yang ada di masyarakat atau pandangan Ibu? Karena dari Ibu di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, bagaimana menurut Ibu literasi di masyarakat yang terlihat saat sekarang ini? Ya, kalau kita bicara secara teori, tentu saja menghitung dari berapa jumlah masyarakat yang menikmati membaca dengan baik dalam artian luas, dibandingkan dengan ketersediaan perpustakaan termasuk rumah-rumah baca atau taman bacaan, tentu saja belum signifikan. Tetapi yang harus kita perhatikan adalah, kalau dulu istilahnya bagaimana orang meningkat, bagaimana kita memberikan inspirasi kepada masyarakat untuk meningkatkan minat baca, sekarang bagaimana mereka mampu membaca, menulis, dan menghasilkan produk-produk yang dibutuhkan oleh dirinya dan lingkungan masyarakatnya. Dan perkembangan ini sangat pesat. Nah, tidak untuk membandingkan antara satu provinsi negara tetangga kita dengan Sumatera Barat, tapi melihat masing-masing provinsi punya selera yang berbeda dalam meminta masyarakat atau mengajak masyarakat untuk meningkatkan literasinya. Sebagai salah satu contoh, dulu di Sumatera Utara itu ada yang namanya lembaga baca tulis, ada yang namanya gerakan minat baca masyarakat, dan tentu saja semua berkolaborasi, berkoordinasi sehingga keluar produk yang saya sebut dengan pusat informasi masyarakat. Ada yang bikin kafe baca di Sumatera Utara, ada yang semuanya itu orientasinya satu, bagaimana mengajak masyarakat untuk berselera membaca dengan ketersediaan menu-menu informasi yang disiapkan oleh berbagai macam jenis perpustakaan termasuk taman bacaan. Nah, di Sumatera Barat saya justru lebih berbahagia lagi setelah pindah ke Sumatera Barat 2018, banyak sekali rumah baca, taman bacaan yang membuat saya sangat-sangat salut, terutama rumah baca Anak Nagari, bukan karena saya kenal Sri, rumah baca Arif Diva dengan gaya yang berbeda, kemudian taman ilmu yang ada di Peninjauan yang beberapa hari yang lalu saya pulang dari sana, Mutiara Hati dengan lingkungannya yang cocok bagi anak-anak dengan taman bunganya, dan perpustakaan-perpustakaan lain lagi. Dan salah satu yang sangat menarik adalah itu banyak sekali yang dilakukan oleh masyarakat atau pengelola atau founder-founder itu program-program yang saling mendukung dan orientasi semua bagaimana mencerdaskan masyarakat. Dan kesimpulannya menurut saya sejak 5 tahun di Sumatera Barat, literasi masyarakat di Sumatera Barat sudah semakin berkembang. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, kita sudah mendengarkan kata Bu Nani tadi, antara literasi di daerah tertentu mungkin dengan style yang berbeda, tetapi dengan tujuan yang sama, yaitunya mencerdaskan anak bangsa. Kita tahu yang namanya berkegiatan literasi, tujuan yang utama kita adalah mencerdaskan anak bangsa. Kita tahu seperti di Sumatera Utara tadi adanya GPMB, gerakan masyarakat atau gerakan baca tulis, gerakan peminatan minat baca banyak. Begitu juga di Sumatera Barat, juga banyak komunitas-komunitas lainnya. Semua komunitas-komunitas yang disebutkan oleh Ibu Nani tadi adalah komunitas-komunitas yang bergerak, berbagi dan berkolaborasi. Mereka tidak mungkin akan bisa berdiri sendiri, karena semua itu mereka harus berkolaborasi. Sebagaimana tagline dari Rumah Baca Anak Nagari, ayo bergerak, berbagi, dan berkolaborasi. Segala sesuatu tidak mungkin kalau kita lakukan secara sendiri-sendiri. Dan saya yakin semua taman bacaan yang Bu Nani sebutkan tadi untuk mencerdaskan anak bangsa dan untuk berkolaborasi. Mungkin di taman bacaan A yang digerakkan adalah bagaimana suatu akan nyaman, di taman bacaan B inklusi sosial, di taman bacaan ini A, B, C semuanya berbeda, tetapi tujuan kita sama-sama mencerdaskan anak bangsa. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada,
sebagaimana yang Bu Nani sebutkan tadi, literasi baca tulis di lingkungan masyarakat, saya rasakan saat sekarang ini mungkin sangat terbantu ya masyarakat, di mana anak-anak yang tidak bisa baca sudah datang ke taman bacaan. Sekarang kita bertanya pada Bu Nani, bagaimana menurut Bu Nani dengan orang-orang tua yang hanya menyerahkan anaknya ke taman bacaan atau ke perpustakaan, mereka tidak datang langsung, mereka tidak hadir ke perpustakaan. Mereka hanya suruh anak-anak datang, sedangkan mereka tidak tahu. Penting PR-nya selesai, anak bisa baca, anak tidak main gawai, itu saja. Sedangkan kita pingin orang tua juga peduli dengan namanya membaca. Bagaimana menurut Ibu? Wah, nah ini pertanyaannya cerdas sekali. Bagaimana dan kita yakin semua orang tua pasti menginginkan anaknya lebih cerdas, lebih sukses, lebih bahagia, lebih eksis dibandingkan diri mereka sebagai orang tua. Kita sepakat itu semua. Namun pertanyaannya bagaimana kita mengajak beliau-beliau untuk datang juga ke taman bacaan. Ada satu trik yang dilakukan di Sumatera Utara, di rumah bacanya Mas Raden, dan Ibu Sri pasti kenal dengan beliau, teman dekat saya. Ada yang namanya kegiatan-kegiatan yang memancing emosi positifnya orang-orang tua untuk datang, terutama pada ibu-ibu. Setiap ibu-ibu yang membaca itu didata. Ini salah satu contoh saja. Didata, mereka datang dengan memberikan beberapa syarat. Oke, sekarang anak ibu dulu yang membaca, nanti ibu yang datang ke sini. Dan kalau ibu membaca, ibu tinggal tulis judul bukunya, pengarangnya, dan yang paling banyak membaca setiap tahunnya akan dapat hadiah. Nah, ini kita harus mengakui seandainya ada 2 hadiah yang kita suguhkan kepada ibu-ibu, meskipun tidak semuanya ya Sri ya. Kita suguhkan 2 kado, satu isinya Tupperware, satu isinya buku. Coba dijawab, akan dipilih yang mana oleh si ibu, Tupperware atau buku? Nah, karena ini otomatis Tupperware ya. Kalau bisa dua-duanya gitu, buku untuk anak aku, Tupperware untuk aku. Karena kita jangan lupa dalam memberikan pelayanan kita kembali kepada berempati sesuai dengan hierarchy of human beingness. Tingkatan kebutuhan manusia dan selera berbeda-beda, tapi dengan pancingan-pancingan, dengan program-program yang mengajak mereka ke tempat kita, ke taman bacaan yang kita layani dengan baik, coba kita pikirkan produk-produk yang lain lagi kira-kira seperti apa. Yang kedua misalnya seperti ini, kenapa tidak dilaksanakan arisan di taman bacaan? Tidak hanya di masjid. Kenapa tidak dilaksanakan masjid taklim, meskipun istilahnya masjid taklim, tapi temanya tentang literasi, tapi di taman baca, rumah baca, atau di satu tempat yang terbuka, yang mama-mama sekarang lagi suka loh, trending sekarang itu apa-apa itu update status, di masjid update status, cipla-cipli, foto sana-sini gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kita melihat peluang itu, mungkin bisa foundernya Rumah Baca Anak Nagari mengambil peran-peran seperti itu. Kita berempati, berada pada posisi mereka-mereka atau beliau-beliau, apa yang menjadi perhatiannya. Kita tidak bisa samakan beliau-beliau seleranya, tetapi harapannya tentang kesusahan anaknya pasti tumpangannya ke harapannya keberadaan sebuah perpustakaan. Dan ini mungkin bisa kita diskusi secara teknis nanti banyak sekali, dan kita yakin Rumah Baca Anak Nagari menjadi pelopor ya. Ini produksi perdana nanti bagaimana ya ibu-ibu itu duduknya di Rumah Baca Anak Nagari atau rumah-rumah baca yang lainnya. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, rupanya banyak ya trik kita untuk supaya masyarakat juga terjun ke rumah bacaan. Yang saya alami kan begini, ada program 1 kali 1 bulan untuk ibu-ibu datang ke rumah baca, yaitunya kami namanya Gersosma, yaitunya Gerakan Sosial Masyarakat, di mana mungkin belajar buat bunga, belajar masak, atau kegiatan-kegiatan lainnya. Dan kegiatan itu bisa saya laksanakan dikarenakan orang tua saya juga ketua dari kelompok sosial. Tapi ide Bu Nani tadi sangat cerdas sekali. Bagaimana ibu-ibu itu datang ke tempat kita, misalkan kita adakan apa kegiatan. Berarti itu nanti mungkin ada program-program kita ke depan, tidak hanya Rumah Baca Anak Nagari, saya yakin masyarakat di rumah baca lain juga menginginkan yang demikian. Karena kita tahu aspek paling menyedihkan dalam kehidupan di rumah baca saat sekarang ini adalah yang kita merasakan sedih,
bagaimana kita peduli dengan ibu-ibunya, sedangkan ibu-ibunya hanya memikirkan apa membaca, apa gunanya membaca, tidak sampai ke ibu-ibunya itu tentang apa pentingnya membaca. Tetapi kalau anaknya tidak membaca, baru ibunya mulai merasakan kenapa harus datang ke rumah baca, harus ini, nggak bisa nggak membaca. Bila kaum muda yang telah belajar, baik itu di rumah, di sekolah, dan di masyarakat, orang tua akan support. Tetapi dia merasakan dirinya sudah tua, tidak perlu lagi itu. Dia pentingnya menghasilkan uang. Kita tahu literasi inklusi sosial sangat dibutuhkan. Sedangkan tidak semua masyarakat kita yang merasakan itu sangat penting. Itu kalau sedikit, bagaimana menjualnya? Karena kami merasakan, waktu kami mengajarkan membuat bunga, awalnya masyarakat juga meragukan. Tetapi setelah dia action, setelah dia coba menghasilkan untuk dirinya, dia bawa ke perpustakaan Bung Hatta untuk orang wisuda, dia merasakan, rupanya ini menghasilkan loh Bunda, di situ. Atau setelah buku atau makanan, oh ini menghasilkan. Karena masyarakat coba dipikat dengan pencitraan itu tidak bisa, tetapi masyarakat kita pikat dengan aksi nyata kita, saya yakin itu bisa. Karena kami sudah merasakan bagaimana kita mengajarkan ini, relawan mengajarkan ini selesai, ini bisa, dia akan selalu datang. Bahkan tolong carikan kami misalkan buku pertanian, buku itu, bahkan kita yang tidak punya, akhirnya kita minjam ke perpustakaan daerah. Bagaimana orang yang membutuhkan itu bisa. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, kita sudah mendengar kata Bu Nani tadi. Sekarang pertanyaannya Bu, karena itu pertanyaan tadi. Sekarang pertanyaannya, bagaimana menurut Ibu pada saat sekarang ini, apa yang harus kita lakukan ke masyarakat agar masyarakat di sekitar kita peduli? Pedulinya bagaimana? Peduli dengan kegiatan-kegiatan literasi, baik di mana saja, karena masyarakat kita masih merasakan kegiatan-kegiatan ini tidak ada uangnya, tidak berdampak langsung. Karena saya yakin ya namanya kegiatan literasi tidak berdampak langsung, bukan seperti menanam bibit bayam, tetapi kita menanam pohon jati yang dampaknya 10-20 tahun yang akan datang. Apa yang harus kita lakukan agar masyarakat itu peduli dengan kegiatan yang lama ini? Kata kuncinya adalah mereka mungkin belum tahu. Jadi solusinya kita memberitahu seseorang atau kelompok orang atau komunitas itu tentu saja dengan gaya yang berbeda. Kembali ke teorinya yang saya sampaikan tadi, tingkatan kebutuhan itu masing-masing orang berbeda. Nah, pertama sekali kita buat dulu untuk jangka pendek. Yakinkan mereka dengan cara mungkin diundang atau datang door to door, mungkin ke Majelis Taklim atas nama Rumah Baca Arif Diva atau Anak Nagari atau Arif Diva atau Taman Ilmu misalnya, datang memberitahu bahwa untungnya membaca tadi adalah pahala yang pertama. Karena menuntut ilmu itu berpahala. Jadi tidak hanya orientasinya materi, itu yang pertama. Tapi setelah dalam proses kita memberitahu kepada mereka bahwa membaca itu adalah sebuah ladang amal. Yang kedua, kita memberitahu kepada mereka keuntungannya setelah itu apa. Silaturahmi itu pahala. Kemudian yang ketiga adalah dalam konteks ini kebetulan bulan puasa, kita ingatkan bahwa tidak hanya kebutuhan materi yang kita kejar di dunia ini, tapi juga kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Oleh sebab itu, kita membuat pointes-pointes kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan mereka yang udah usianya mungkin rata-rata di atas 40 tahunan atau 50 tahunan. Nah, dengan program-program yang cerdas, kita selalu melihat dalam learning by doing atau doing by learning, ini loh prosesnya. Tetapi kalau sudah nanti ada intimate feeling, udah ada rasa, mereka akan datang sendiri. Nah, berdasarkan pengalaman saya, baik di lingkungan misalnya rumah ibadah, baik itu yang saudara kita seiman, atau mungkin di rumah baca yang lainnya, atau di masyarakat, atau saya duduk di rumput bersama sahabat-sahabat atau anak-anak yang ada di mana saja di Sumatera Barat, itu mereka jadi tertarik. Nah, cara kita
menyampaikan juga menjadi sesuatu yang harus dievaluasi bersama. Nah, kemudian satu yang tidak boleh kita lakukan adalah kepada orang tua kita tidak boleh menggurui, karena mereka sudah set up di pikirannya, mereka lebih tahu daripada kita. Mereka lebih banyak. Dan kalau ada yang orientasinya materi, itu tidak 100% salah. Bagaimana kita menggiring kompetensi mereka, sehingga mungkin pertama kali diajak dulu, dilihatkan dulu, kemudian dimotivasi, kemudian dia diberi bagian poin-poin yang dia mendapatkan materi di situ, dan seterusnya, sehingga mereka merasa memiliki. Jadi ada sense of belonging bagi mereka, nih gue ke Erban aja lah, enak di situ, dapat ilmu, dapat pahala, kemudian dapat kesempatan, dapat rezeki, dan itu tidak seperti membalikkan telapak tangan tentunya. Karena learning by doing, doing by learning tadi, kita tunggu seperti yang Mbak Sri katakan tadi, itu ibaratnya kita menanam sebuah pohon jati. Kalau Anda ingin memberi makan ada orang lain, ya udah selesai. Tapi kalau seorang Medan udah selesai. Tetapi kalau kita ingin menikmati hasilnya itu setelah ini secara bertahap itu ada proses yang panjang harus kita amati. Dan empati adalah kata kunci. Kemudian berada pada posisi mereka adalah kata kunci. Memahami perbedaan selera adalah kata kunci. Kemudian menikmati apa yang mereka sampaikan kepada kita. Dan yang terakhir, tidak untuk menggurui, tapi mengajak mereka untuk melakukan bersama-sama dengan kita dengan satu kata kunci. Kolaborasi bersama Rumah Baca yang lama-kelamaan, berdasarkan pengalaman pribadi saya di Sumatera Utara, itu mereka akan ikut bersama kita, insya Allah. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, agar Rumah Baca itu adanya empati atau orang peduli, kita tidak perlu mengajari, tetapi mungkin seperti yang Bu Nani katakan tadi, kita mengajak, kita mencontohkan. Karena orang tua mungkin setelah terpatri di kepalanya, dia akan lebih daripada kita. Selanjutnya, kita tahu apa seleranya. Selanjutnya, berkolaborasi. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, memang kita tidak akan lepas dari yang namanya kolaborasi. Apa saja kegiatan kita, apalagi kegiatan literasi. Sahabat Rumah Baca, sekarang Ibu, bagi teman-teman yang ada pertanyaan boleh langsung ke Instagram atau ke WA saya di 08374 55628. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, Bu Nani, setelah kita lihat kegiatan literasi yang ada di masyarakat, apa sebetulnya Ibu fondasi dari kegiatan literasi yang ada di masyarakat ini? Ada pertanyaan ke WA saya, apa sebetulnya yang harus atau fondasi yang harus kita lakukan tentang literasi yang ada di masyarakat ini? Nah, karena pertanyaannya adalah fondasi, berarti ada pemetaan. Kalau kita membangun sebuah rumah dianalogikan, ini saya akan coba menyampaikan satu teori yang namanya teori de Bones dalam bukunya Information Science. Ini maaf, saya akan bawa sebuah teori ini. Kehidupan ini adalah simbol. Simbol saya terlahir namanya Nurjani. Terus waktu kecil nggak bisa bilang Jani, jadinya Nani, simbol. Sri terlahir sebagai orang yang simbolnya lain lagi. Simbol itu dia bergerak, ada yang diberi, ada yang terlahir karena proses-proses kegiatan kita. Nah, kalau kita yakin fondasi awal kita adalah dengan nilai informasi. Bagaimana simbol-simbol tadi dikemas melalui data-data yang diolah, yang dikelola, yang dimanage seperti yang dilakukan di beberapa teman bacaan yang hebat di Sumatera Barat, itu akan menghasilkan produk yang namanya informasi. Informasi tadi kebutuhan orang berbeda-beda. Nah, informasi yang dikomunikasikan secara baik melalui berbagai macam media, buku, koran, majalah, karya, hasil produk, e-book, e-library, dan apapun itu akan melahirkan sebuah yang namanya pengetahuan bagi orang lain. Kalau orang yakin dengan membaca akan berpengetahuan dan diyakinkan orang yang berpengetahuan akan lebih bijak dalam bersikap, akan lebih bijaksana dalam mengatakan, akan lebih baik dalam mengkomunikasikan. Idealnya seperti itu. Sekarang fondasinya apa? Kita lihat target atau pangsa pasar kita. Pangsa pasar yang kebutuhannya mungkin kuliner, mungkin kita literasinya tentang itu. Tidak usah berbicara 12 aspek perpustakaan, nanti nggak jadi-jadi. Oh, ada tempat
tempat, ada yang ngelola bukunya, itu ideal. Nah, itu sudah dilakukan oleh Sri dari Irban sehingga menjadi penerima Pustaloka, penghargaan tertinggi dari Perpustakaan Nasional, dan kita bangga untuk itu sebagai salah seorang masyarakat di Ranah Minang. Tetapi jangan lupa bergerak dengan fondasi yang awal adalah tujuan kita apa? Memberitahu yang orang tidak tahu dengan media. Kalau dia sudah tahu, baru dia mampu. Kalau mereka sudah mampu, mereka sikapnya kepada dirinya dan kepada lingkungannya jauh lebih baik. Jadi sebenarnya istilah literasi bisa dikaitkan dengan istilah informasi, bisa dikaitkan dengan teori yang kucara ningrat. Knowledge, ilmu pengetahuan, skillfulness, keahlian, kompetensi, kemampuan, kehebatan, dan attitude atau sikap. Kalau ini menjadi fondasi kita, itu akan ada arahan-arahan pemikiran kita tentang produk-produk. Jadi fondasinya sebenarnya kita berselera enggak? Mau melayanikah? Bagaimana melayani? Seperti yang Sri katakan tadi, taman bacaan itu tidak ada budgetnya. Kalaupun kita sudah bagus dilirik orang, ada nanti yang memberikan perhatian khusus. Dan lagi-lagi saya contohkan beberapa perpustakaan atau rumah baca yang ada di Sumatera Barat. Salah satunya lagi rumah baca Anak Dagari. Terus melangkah, terus berkarya, evaluasi, akhirnya akan keluar sebuah produk. Dan orang akan lihat, you deserve it. Anda pantas ini untuk didukung. Jadi fondasinya bagi saya adalah yang pertama, tidak tempat, tidak apa, di mana, tetapi apa yang kita suguhkan. Dengan kata kunci nilai informasinya. Kalau mereka kebutuhannya nilai informasinya masalah hukum, misalnya, mungkin fondasi kita pertama kali adalah bagaimana membangun semua database dalam artian konvensional dan yang berbasis TI itu tentang hukum. Atau mungkin taman bacaan khusus untuk konsultasi pendidikan. Why not? Orang datang, Bu, kayak mana ya anak aku ini tamat SMA, pengen kuliah ini. Dengan nilai informasi tadi, dari simbol-simbol, cerita-ceritanya, kita simpulkan, oh anak ibu cocoknya ke sini. Jadilah sebuah taman bacaan untuk konsultasi pendidikan. Jadi banyak sekali fondasinya, bagaimana kita melihat sebuah pangsa pasar kita dari hal kecil-kecil, dan kita berempati, merangkumnya menjadi sebuah produk sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau dalam konteks ilmu perpustakaan, ini tentu saja kita melihat dari buku apa yang kita suguhkan. Kalau misalnya kita berada di lingkungannya daerah-daerah nelayan misalnya, kita siapkan buku-buku pertanian, itu sudah sangat tidak memungkinkan. Nah, kemudian dengan istilah literasi tadi, apa sih literasi? Bagaimana kita mengajak orang nanti bersama-sama dengan kita mampu membaca, mampu menulis, dan nanti dengan pengetahuan kita tadi, kita menghasilkan sebuah produk, dan produk-produk tadi bisa menghidupi kehidupan kita, menghidupi orang lingkungan kita. Tapi kalau kita hanya sendiri, berarti tidak konteks yang namanya kita mengembangkannya melalui bersama-sama dengan rumah baca yang kita bangun. Jadi fondasinya adalah kita bersama-sama. Nah, ini ada salah satu yang menarik. Waktu Sofian Tan yang sekarang di Komisi 10 di MPR RI yang dulu punya kafe baca, selera pertama fondasinya adalah keluarga yang mengelola perpustakaan atau rumah baca itu ada selera baca enggak? Jadi bukan gaya-gayaan, bukan trending-trendingan, bukan itu tidak memungkinkan juga dalam proses juga. Jadi kalau dulu pertanyaan kami di Sumatera Utara adalah, tatkala kita memberikan perhatian, yang di rumah itu suka baca enggak? Bagaimana dibicara tentang minat baca, sementara dia nggak punya selera. Bagaimana bicara literasi di rumah itu hanya sekedar ikut-ikutan gitu loh. Jadi fondasinya tanya dulu. Jadi ada feeling di situ menurut saya. Namun secara bertahap seperti dilakukan oleh beberapa taman bacaan di Sumatera Barat yang saya lihat 5 tahun belakangan ini, itu baru kita simpulkan. Kita mencoba dengan landasan-landasan teori 12 aspek perpustakaan yang dulu sekali ada gedung, ada tempat, ada buku, bukunya sudah diolah, dilayankan, ada di situ namanya laporan pembaca, laporan pengunjung, kegiatannya apa saja. Ini tinggal branding. Dan perpustakaan yang menjadi perhatian adalah yang punya report atau laporan. Kita boleh mengatakan kepada orang bahwa sudah banyak kita lakukan, tapi cukup dengan satu kata, reportnya mana? Kalau sudah ada reportnya, what have you already done? Apa yang telah Anda lakukan, bisa dibaca oleh orang lain, semua akan tercover. Oh ini you have already done ini, karena ada bukti. Makanya kalimat saya adalah perpustakaan tidak bisa terlepas yang namanya dengan dokumen.
Dokumen di dalamnya ada dokumentasi dan kearsipan. Kenapa? Kita tidak mungkin meyakinkan semua orang dengan apa yang kita katakan, tapi kita meyakinkan orang lain dengan apa yang kita tulis. Dan salah satunya, nah aspek perpustakaan yang lainnya, produk-produk apa yang kita buat di tempat kita. Jadi kalau bicara fondasi, teori aspek perpustakaan ada 12, banyak sekali. Saya ulangi, tempatnya di mana, ruangannya berapa, punya fasilitas apa, tempat duduk, itu ideal banget. Tapi di rumah baca kita cukup, kita punya selera membaca, kita mengajak orang berselera membaca dengan suguhan produk-produk kita, terutama buku tentunya, karena ini masih menjadi primadona, meskipun kita juga harus ya memperhatikan ada tantangan baru di era digital, itu hanya masalah tools saja, masalah alat saja. Tapi yang dicari anak-anak sebenarnya bukan medianya, tapi kontennya. If you show the contents, they will get something from you. Kalaupun kita siapkan sarananya, toolsnya, tapi kontennya, produknya tidak menarik perhatian mereka, informasi membuat mereka tidak beruntung dalam artian bahasa medannya, tak apalah sama aku itu, karena dia merasa tidak dapat apa-apa dari rumah baca. Tapi dengan kita yakinkan, oh dapat pahala ya, oh ya kalau gitu dapat silaturahmi, pahala lagi ya, oh kalau gitu dapat ini ya, dan yakinkan bahwa fondasi-fondasi tadi itu akan mengalir apa adanya dan akan menjadi sesuatu yang sangat dirindukan orang. Demikian Sri. Sahabat rumah baca di mana saja berada, betul-betul Ibu Nani sudah mengupas, sudah menceritakan ini pada kita. Ini kegiatan ini tidak hanya sekali ini saja. Nanti kegiatan bincang sore setiap hari Kamis, Bu Nani diundang lagi. Banyak yang harus kita tanya nih. Karena kita lihat bagaimana kita tidak harus ikut dengan 12 aspek perpustakaan, kata beliau. Kalau itu ada tempatnya, ada ininya, ada ini. Mungkin bagi kita, karena kita tidak punya dana, kita membuat rumah baca karena minat baca yang ada pada kita, atau melihat lingkungan kita, tidak perlu harus yang itu. Tetapi, pertama, ada tidak kita sebagai yang membentuk rumah baca, mempunyai minat baca dan daya baca. Selanjutnya, tidak harus tempat, tetapi ada tidak nilai informasi yang ada di tempat kita nanti. Ada tidak database-nya, karena zaman sekarang bukannya zaman istilahnya bacrit atau banyak cerita, omong-omongan aja, tapi buktinya apa? Apa buktinya? Ada enggak dokumentasinya? Orang akan melihat itu. Selanjutnya, mungkin rumah baca kita stylenya berbeda-beda, kata beliau. Mungkin tempat konsultasi anak, tempat konsultasi belajar, tempat anak putus sekolah, tempat anak melakukan kegiatan, membuat kerajinan, dan lain-lain. Kita lihat pangsa pasar kita yang bagaimana, produk apa kebutuhan masyarakat, apa selera pembaca, itu harus kita lihat. Kita tidak harus terfokus dengan 12 aspek dari perpustakaan. Kita sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat kita. Sahabat, saya sangat yakin dengan yang beliau katakan, karena orang tidak akan melihat kita kalau tidak ada buktinya. Kenapa saya mengatakan demikian? Saya masih ingat waktu Bu Nani datang ke rumah baca anak Nagari. Sri punya apa? Apa kegiatannya? Saya punya bukunya, Bu. Saya lihat kan ini buku tamunya, ini buku tamu untuk anak setiap hari, ini nih, ini produknya, ini itu. Dengan tidak penting saya bercerita-cerita, Bu Nani bisa melihat dari dokumen-dokumen yang saya berikan. Makanya benar kata Bu Nani, orang tidak melihat kita dengan apa yang kita bicarakan, tapi orang melihat database kita itu apa, kegiatan kita itu apa, untuk meyakinkan masyarakat. Apalagi pada zaman sekarang ini, mungkin orang bisa melihat kegiatan kita tidak hanya itu di website rumah baca kita sendiri, di media sosial, seperti kami kemarin tuh misalkan datang, orang ini datang, kadang relawan atau adminnya rumah baca tidak sempat mengupload kegiatan. Tetapi orang yang sudah tahu, oh websitenya ada, orang bisa melihat di sana. Jadi database itu juga sangat penting ya Ibu untuk kegiatan-kegiatan kita. Sahabat rumah baca di mana saja berada, kita sudah mendengar penjelasan panjang dari Bu Nani. Sekarang kita mau bertanya lagi, Bu. Kegiatan masyarakat yang Ibu lihat
bisa kita bukan membandingkan satu daerah. Bagaimana menurut Ibu tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Sumatera Barat tentang literasi ini, apa yang harus ditingkatkan? Karena Ibu sudah terjun nih ke berbagai rumah baca, baik di Solok, Bukit Tinggi, Pariaman, Padang. Udah Ibu lihat Agam. Tapi apa yang harus kami lakukan sebagai founder atau sebagai relawan untuk rumah baca ini atau taman bacaan ini meningkat literasinya agar menumbuhkan orang-orang yang literat. Begitu, Bu. Pertama sekali kita bicara dulu, ibaratnya mau lebaran ini kan ada open house. Misalnya, perpustakaan tuh open house, rumah baca tuh open house. Karena kata kuncinya, jangan berikan kepada orang lain alasan, tapi berikan kepada orang lain layanan. Misalnya sebuah perpustakaan, ada yang saya perhatikan, pas kita datangi, maaf Ibu, kita hari ini nggak buka, kita hanya buka, berarti alasan. Karena ada 1000 alasan membuat orang tidak bahagia di hari pertama, di hari kedua, di saat pertama, di saat kedua, dan kesempatan berikutnya. Jadi berikanlah orang layanan, bukan alasan. Yang pertama, tingkatkan di situ. Untuk semua rumah baca yang ada di seluruh Sumatera Barat. Yang kedua, konsistensi. Konsistensi artinya apa? Ya kan? Kalau kita berani membuka sebuah rumah baca dengan hati, ada sense di situ, ada rasa di situ, kita welcome. Jadi boleh pakai aturan, tetapi aturannya yang betul-betul tertulis kalau betul-betul dataan azas tentang aturan-aturan kita buat. Kalau tidak betul-betul seperti open house. Whenever you come, just welcome. We serve you. Kita layani Anda. Yang kedua. Yang ketiga, kenapa saya selalu mengatakan sejak pindah ke Ranah Minang itu April 2018, literasi Ranah Minang. Kalaulah terkoordinasi semua dengan pikiran, rasa, kerjasama yang ada di Ranah Minang ini, saya bangga sekali dan bahagia sekali dan tidak menyesal pindah ke Ranah Minang ini karena banyak sekali potensi-potensi yang ada di sini. Kemarin kita sudah langsung di awal saya melihat rumah baca Nagari. Kemudian saya melihat rumah baca yang ada di Pariaman dan lain-lain daerah lainnya. Potensinya berbeda-beda dan kalau ini jadikan yang namanya satu aja, misalnya camping literasi, waduh ini betul-betul tinggal dikemas dengan sebuah produk namanya Temu Literasi Ranah Minang. Nah, saya akan sangat mendukung kalau programnya ada. Kemudian bagaimana kita meningkatkan lagi potensi-potensi rumah baca ini? Selagi-lagi saya katakan jangan asal punya. Apa yang kita suguhkan tidak mesti sama dengan orang lain. Dan pengalaman saya juga berpuluh-puluh tahun kerja di perpustakaan, kalau hanya sekedar kita pajangkan buku kita di situ, tetapi tidak sesuai dengan selera masyarakat, itu hanya useless. Kalau kita hanya buat produk asal bisa branding, tetapi tidak touchable, tidak terasa di lapangan, itu mubazir. Jadi be yourself, jadi diri kita sendiri saja, dan baru belajar dari kiri kanan. Saya mencatat secara langsung setiap hari apa yang dilakukan oleh Erban. Ini tidak ada maksud apa-apa lagi saya tandaskan di sini. Saya juga melihat apa yang dilakukan oleh Arif Bifa, meskipun konsistensinya sedikit bergeser, karena ada faktor-faktor ketua, banyak faktor di situ. Saya melihat Taman Ilmu, tapi sekarang Taman Ilmu sudah semakin banyak kegiatan, ada di situ penggeraknya, namanya Ibu Esi. Jadi ada orang sebagai pemikir, buatlah produk, kita support, tapi teknisnya dilakukan oleh orang-orang yang lain lagi. Lagi-lagi kata kuncinya bekerja sama, dan sama-sama bekerja, mengambil perannya. Take your position, ambil peran Anda masing-masing. Ada mungkin supporting idea dia, idenya banyak, tapi dia nggak punya kekuatan finansial. Ada orang yang idenya banyak, punya kekuatan finansial, tapi nggak ada yang tindak lanjutin gitu loh. Ada juga orang yang idenya banyak, supporting budgetnya nggak ada masalah, yang melaksanakannya ada, tapi konsistensinya rendah. Jadi ibarat lebaran, ya udah bersihin rumah kita, habis itu udah jero lagi. Jadi kontinuitasnya, sustainabilitasnya itu tidak tercapai. Jadi ini yang harus sama-sama kita saling mengingat. Dengan grup-grup ini tidak mencela, tapi apa ide-ide yang kita buat. Dan orang hebat adalah orang yang selalu memberikan apresiasi kepada yang dibawa oleh orang lain. Dan catatan penting yang kita cermati pada sore hari yang berbahagia ini,
di menjelang Lebaran besok, puasa terakhir kita adalah hebatkan literasi yang lain dan nanti Anda akan dihebatkan oleh Allah. Lihat kelebihan orang lain dan puji, kalau tidak diam dalam hati memuji dan ambil apa hal-hal yang positif kita ambil. Dan ini akan membuat kita selalu maju. Dan menghebatkan orang lain secara otomatis sebenarnya kita menghebatkan. Kenapa saya katakan dengan sebuah kata istilah menghebatkan? Kalau kita menghebatkan, kita memberikan apresiasi kepada orang lain, kita pakai teori informasi, wisdom, munculnya situ kebijakan, kebijaksanaan, menghargai. Kalau orang yang berjiwa bersih, dia akan menghargai karya-karya orang lain. Dan secara otomatis dia open-minded, dia membuka pikiran dia. Oh, I can follow you, tapi mungkin konteksnya berbeda. I can follow you, mungkin dengan cara seperti ini. Tapi yang pertama lagi, kita kembalikan ke asas pertama adalah sense of belonging. Ada rasa untuk ingin berbagi dengan potensi yang berbeda, karena human being is unik. Nobody is the same. Manusia itu beda-beda, potensinya beda-beda, kemampuannya. Tetapi tidak ada orang yang useless, semua orang punya kapasitas. Sebab itu, kita saling membuka pikiran dan hati kita untuk saling menghebatkan. Nanti akan lahir sebuah produk yang namanya Literasi Ranah Minang. Di situ semua ada rumah baca, kafe baca, kemudian taman ilmu, rumah baca Aridipa dengan kulinernya yang tidak bisa ditindaklanjuti oleh orang-orang yang secara teknis. Tapi idenya itu banyak sekali, kemudian produknya banyak sekali, tinggal brandingnya dibutuhkan orang-orang yang saling mendukung untuk sebuah produk. Dan apapun itu ceritanya. Jadi saya yakin sekali mungkin rumah baca anak nagari, mungkin dengan menggunakan perpanjangan tangan orang lain, yang bisa melakukan, yang ahli komunikasi, ambillah perannya komunikasi, bagaimana mengkolaborasi semua ini. Ada yang ahlinya dengan ide-ide kreatif, kita duduk bersama di situ. Lagi-lagi tidak saling menggurui, tapi saling mengapresiasi, saling menghebatkan, sehingga nanti keluar semua produk Literasi Ranah Minang dengan berbagai macam produk, dan saya secara pribadi, Nani Muiz, akan bahagia sekali ikut bersama-sama mendukung kegiatan seperti itu. Namun, apresiasi saya yang sangat-sangat tinggi kepada taman bacaan bukan berarti melihat yang lain tidak, tapi yang saya datangi. Rumah baca anak nagari, taman ilmu dengan ratusan buku yang bagus sekali, yang foundernya adalah Ibu Senita Gibbon sampai sekarang 12 tahun. Kemudian mulai bergerak kembali lebih lancar. Kemudian rumah baca Aridipa dengan produk kulinernya yang belum terekspos dengan baik. Kemudian Permata Hati dengan Bu Well, saya ke sana melihat banyak sekali produknya. Kemudian Mutiara Hati dengan tempat yang sangat oke, seperti kita anggap itu adalah stage yang untuk terbuka untuk masyarakat umum. Kemudian juga ada lain-lain sebagainya. Dan tidak untuk mengecilkan siapapun, itu hanya masalah bagaimana kita bersama mensupport ide, mensupport kegiatan, mensupport baik secara konseptual, secara teknis, sehingga kita nanti bersama-sama menghebatkan Ranah Minang kita cintai ini. Begitu, Sri. Oke, sahabat rumah baca anak nagari, untuk meningkatkan yang namanya literasi di masyarakat, seperti taman bacaan, pojok baca, kita harus berikan layanan yang terbaik, bukan alasan-alasan. Kalau kita memberikan layanan terbaik, orang akan datang, orang akan tahu siapa kita. Selanjutnya kita harus konsentrasi, harus continue. Jangan hari ini buka, besok tutup lagi. Hari ini kita jangan ikut-ikutan, kata Bu Nani tadi. Seperti banyak harapan Bu Nani untuk literasi di Ranah Minang, sampai Bu Nani berharap adanya nanti seperti kita kemah literasi dan lain-lain. Selanjutnya, jangan asal punya taman bacaan. Orang punya, kita punya, tetapi kita tidak punya tujuan kita apa, visi misi kita tidak ada, karena kita hanya ikut-ikutan. Kalau orang yang ikut-ikutan, saya yakin habis itu dia habis. Seperti membuka taman bacaan karena lomba, habis lomba dia habis. Buka taman bacaan karena dana pokir, habis dana pokir dia habis. Tetapi kita buka dengan setulus hati, dia akan selalu bergerak dan dia akan continue. Selanjutnya, sesuaikan taman bacaan kita dengan selera. Karena pada zaman sekarang ini, anak-anak, orang tua, lansia, semua yang datang ke rumah baca punya style sendiri-sendiri. Dia akan melihat apa yang dia butuhkan. Selanjutnya, produk. Apa produk yang ada di taman bacaan kita itu harus ada produknya.
Jadilah diri sendiri, tidak perlu kita menjadi diri orang lain. Kita tidak perlu harus meniru yang lain. Hebatkan literasi yang lain. Saya setuju sekali dengan pendapat Bu Nani. Jangan kita hidupkan hati kita, lalu kita padamkan nilai orang lain. Itu tidak. Tetapi hebatkan, ambil nilai-nilai positif. Yuk, kalau misalkan yang saya merasakan sekali, setelah rumah baca anak nagari, ada lagi 17 imbas yang ada setelah rumah baca kami berikan pada orang lain melaksanakan, orang lain meminjam buku. Itu adalah cara-cara kita menghebatkan yang lain. Itu saya yakin, kata Bu Nani tadi, Allah juga akan memudahkan untuk meningkatkan kita. Saling mengapresiasi. Saya yakin sekali dengan yang Bu Nani katakan. Intinya kita harus bergerak, berbagi, dan berkolaborasi. Bu Nani, tidak terasa ya 9 menit lagi, tapi banyak nih yang saya tanyakan sebelum closing statement. Bagaimana kita ya Bu Nani, bagaimana, ini ada pertanyaan dari kawan-kawan, Bu, bagaimana cara kita menghadapi, kan tidak semua orang nih menilai taman bacaan ini bagus, atau taman bacaan ini taman bacaan, oh banyak aja kekurangannya. Padahal dia belum bergerak, tapi kita banyak aja kekurangan kita. Rasanya dia sudah bagaimana sekali, sedangkan kita tidak berbuat apa-apa. Apa yang harus dilakukan? Jadi begini, orang yang tidak pernah salah, tidak punya kekurangan, berarti tidak pernah berbuat. Itu satu. Dan kalau kita melakukan, banyak sekali konsultan gratis yang akan mengkritisi produk kita. Biarkan, karena itu gratis. Biasanya orang datangkan konsultan dari negara-negara luar untuk mengkritisi, mengevaluasi. Ini ada yang mengkritisi kita secara gratis. Mungkin barangkali saja mannernya atau caranya yang kurang pas. Dan kembali ke tingkatan kebutuhan dan kemampuan. Karena yang namanya selera berbeda-beda. Nah, kalau kita bicara nanti teori persepsi, bagaimana seseorang memandang sebuah objek taman bacaan, tentu saja berbeda-beda. Kalau ada 10 orang melihatnya dengan 2 perbedaan pandangan dari dirinya sendiri, berarti ada 20 pertanyaan yang akan diberikan kepada kita. Dengar pertanyaannya, kalau ada komentarnya yang positif, kita ambil, yang sisanya kita anggap konsultan yang melakukan evaluasi terhadap diri kita. Gratis loh. Jangan nutup diri untuk dikritik. Jangan membela diri tatkala dikritik. Yang ketiga, tatkala kita dikritik, kita mencatat semua kritikan-kritikan mana yang menjadi sebuah produk baru bagi kita. Jadi kritikan itu adalah produk baru. Ibaratkan sebuah institusi, kalau ada evaluasi, itu biasanya menghasilkan sebuah produk baru. Dan itu menguntungkan bagi yang dikritik. Nah, kemudian dalam mengemban tugas-tugas yang seperti ini, apalagi di rumah baca, tidak ada budget yang pasti. Pengelolanya juga dibayar sendiri. Karena tadi ya, kita mencari di situ keridhaan Allah. Pahala silaturahmi, pahala menuntut ilmu, dan pahala ilmu yang bermanfaat seumur hidup. Sampai pun kita meninggal masih mengalir pahalanya. Nah, itu aja, itu alasannya ikhlas. Ya, nah berkaitan dengan apa yang saya katakan tadi, bagaimana ya gitu. Melangkah saja. Dan kalau ingin kesempurnaan, pakai teori ini. We think globally. Kita boleh nanti menjadi perpustakaan seperti di Shanghai, di Korea Selatan, di Amerika, di Hong Kong, semua tinggal tekan tombol. Tapi karena itu kita tidak mungkin berbuat, kita pakai istilah act it locally. Pikirkan, lakukan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan nanti serahkan semuanya kepada yang menikmatinya dan termasuk yang mengkritisinya. Dan kita akan menjadi seseorang yang baru dari karya yang kita buat bersama. Dan insya Allah kalau ini kita lakukan, akan muncul lagi produk-produk terbaru literasi. Dan jangan pernah bosan. Yang namanya memberi layanan pasti akan ada kritikan-kritikan. Kalau seandainya tidak ada yang mengkritik kita dengan apa yang kita sampaikan, apa yang kita katakan, berarti kita namanya kata Ustaz, berarti kita berdoa, kata Rocky Gerung. Kalau kita ngomong jalan nggak ada yang mengkritik, ya berarti kita tuh drama, nggak ada yang mengkritik, itu drama di TV. Tapi kalau kita berbuat, we think globally, kita mikirnya sampai seperti bagaimana hebatnya digital library sekarang di dunia, act it locally sesuai dengan kemampuan kita. Aspek perpustakaan penting, tapi kita abaikan dulu karena kondisi kita sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Dan insya Allah kalau ini kita mulai dengan sense of belonging dan rasa yang sangat-sangat membuat kita lebih baik, memberikan layanan terbaik, macam-macam nanti akan keluar. Seperti yang saya katakan tadi, ada rumah baca khusus konsep pendidikan, itu sangat penting loh Sri. Dan Sri sudah mengambil peran itu. Anak-anak bikin PR,
orang tua tidak mengerti pertanyaan dengan produk namanya materi merdeka, ada rumah baca tempat mereka diskusi. Nah, kebetulan secara pribadi saya melakukannya pribadi. Ada yang bertanya tentang pendidikan, kita jawab. Ada yang bertanya tentang bagaimana ya anakku tamat SMA mau kemana diarahkannya. Aku mau les bahasa Inggris di mana ya? Nasi ambil lagi kursus bahasa Inggris yang gratis. So sound great, hebat banget, dan mudah-mudahan ini menjadi namanya inspirasi bagi rumah-rumah baca khusus yang ada di Ranah Minang. Sahabat rumah baca di mana saja berada, kita sudah mendengar kata Bu Nani tadi pertanyaan tadi, intinya kita berpikiran positif. Misalkan orang ada bertanya atau menyalahkan, itu berarti kita telah berbuat. Tapi kalau kita tidak ada dipertanyakan, disalahkan, atau tidak ada E-nya dari orang, berarti kita belum berbuat. Apa kata Bu Nani? Kalau kita sudah melangkah, pasti ada. Saya yakin kritik itu pasti ada. Tetapi bagaimana kita mencari yang positifnya? Kumpulkan kritik itu, kita bergerak ke arah yang lebih baik. Jangan kita baperan, karena saya yakin untuk mempunyai rumah baca kita nggak boleh baperan. Kalau kita baperan, nanti tutup lagi rumah baca, buka lagi, tutup lagi, buka lagi. Jadi kita sebagai pemilik rumah baca, bagi teman yang bertanya tadi, kita nggak boleh baperan. Karena kalau kita baperan, rumah baca kita hari ini buka, besoknya tutup. Saya yakin yang demikian. Karena yang namanya rumah baca, kita tidak digaji, tetapi itu adalah keinginan kita. Kita akan merasa puas dengan kegiatan-kegiatan yang kita berikan kepada orang lain. Sahabat rumah baca di mana saja berada, waktunya tinggal 4 menit. Bu Nani, sekarang pertama, apa pesan Bu Nani untuk rumah baca anak nagari agar kami lebih baik? Yang kedua, closing statement untuk hari ini. Oke. Sebelumnya tolong nanti dicatat berapa orang yang ikut di acara live IG ini. Nanti mungkin kita bisa buat program khusus yang hadir pada hari ini. Kita nanti tindak lanjutnya mungkin kopi darat ya. Mungkin sambil ngopi-ngopi di mana. Nah, itu kita atur yang pertama. Yang kedua, closing statementnya. Beritahu yang belum tahu. Setelah mereka tahu, mereka mengkritisi, ambil sebuah kebijakan untuk program yang lebih baru lagi. Kemudian kalau mereka mengkritisi tentang sesuatu yang kita belum miliki, kembangkan itu. Khusus untuk rumah baca anak nagari, nobody is perfect, tidak ada yang sempurna ya, kita tidak ada yang sempurna. Tetapi apa yang dilakukan, poin yang pertama adalah kita melayani dengan hati. Itu bagus. Kita memberikan apa yang menjadi harapan mereka, itu sudah bagus. Kita memberikan apa yang mereka harapkan dari apa yang mereka pikirkan sebelumnya berbeda dari yang dilihat sekarang, itu bagus. Tapi ada satu tip untuk rumah baca anak nagari adalah, ya kan, tambahnya supaya lebih sempurna lagi adalah semua program-program yang ada di rumah baca anak nagari itu dievaluasi kembali. Mana yang harus lebih fokuskan lagi seperti the specific purpose ya. Mana yang lebih dominan diminati oleh masyarakat. Meskipun semua diminati. Berkumpul untuk menjadi penulis, oh sound great, hebat banget. Anak-anak belajar bahasa Inggris tuh, Angga tuh tadi saya baca tuh di IG itu kan udah pakai bahasa Inggris, is good, ucapan lebaran is good, semua good. Tapi bagaimana kita mengevaluasi lagi, mencatat pointers-pointers mana yang paling dominan. Kemudian masalah koleksinya, coba dievaluasi, koleksi mana yang paling banyak dibaca, itulah pangsa pasar kita. Nah, kemudian untuk mama-mama tadi, tindak lanjuti mungkin habis lebaran, apapun kegiatannya, dan kita yakin duduknya bisa dengan sesuai seleranya mereka. Bisa mungkin seperti yang bisa dilakukan di Ngarai dan lain sebagainya. Closing statement adalah, information is a power. Informasi merupakan kekuatan. Beritahu yang belum tahu, tingkatkan kemampuan orang yang belum tahu menjadi tahu, sehingga dia kompetensinya meningkat, dan bersikap positif terhadap semua reaksi, karena persepsi ditentukan oleh apa yang dia pikirkan, bagaimana pengalamannya, dan apa yang dia orientasikan, dan apa yang diharapkan, dan tentu saja semua berbeda sesuai dengan tingkatan kebutuhan mereka masing-masing. Demikian, Sri. Sahabat rumah baca di mana saja berada, kata-kata Bu Nani tadi, beritahu yang belum tahu, program yang baru, melayani dengan hati, berikan harapan mereka, semua program harus dievaluasi. Sahabat rumah baca di mana saja berada, kegiatan kita, apapun kegiatan kita, intinya, yuk kita bergerak, berbagi, dan berkolaborasi. Salam literasi. Yuk Bu, kita foto dulu.
Bentar. Salam untuk semua. Oke. Salam untuk semua. Hari ini kami sudah di Medan, Bu Nani. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, Makan alhamdulillah. di Medan. Semoga Bu Nani juga berlebaran sehat selalu. Dan insya Allah kita juga bisa ya Bu Nani. Sekarang kan namanya ada film Buya Hamka. Semoga kita dari teman-teman bacaan, dari rumah-rumah baca juga ikut nonton. Dimana itu adalah produknya, atau biar orang lebih mengetahui siapa itu Buya Hamka, tidak hanya orang Ranah Minang, tetapi untuk semua. Besok insya Allah kami dari sahabat rumah baca juga akan nonton kegiatan tersebut. Kita menghimbau untuk teman-teman di mana saja berada, yuk sama-sama kita. Kemarin waktu Mbak Helvi Tiana Rosa ke rumah baca, beliau juga ikut menggarap tentang film Buya Hamka ini, sangat luar biasa sekali. Makanya kita sebagai pegiat literasi di mana saja berada, yuk kita juga nonton film Buya Hamka, dan kita ambil apa sisi-sisi positif dan siapa itu Buya Hamka bagi yang tidak mengetahui. Yuk, apalagi kalau kita di Sumatera Barat, otomatis kita harus ke Padang ya Bu Nani. Kebetulan saya ada di Medan, makanya saya mensempatkan kegiatan ini juga harus kita beri support untuk film-film Indonesia yang apalagi ini film dari Ranah Minang. Sekian dari saya. Salam literasi. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.